Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Dan mohon izin untuk bisa mengingatkan kepada kita semua, saya, Anda, dan kita tanpa kecuali, bahwa ada beragam amalan-amalan terbaik yang mampu kita persembahkan khusus di hari Jumat. Ya, ada menyiapkan insyaallah bacaan Al-Quran kita, baik itu yang membaca surat Al-Kahf ataupun Yasin ataupun surah yang lainnya, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga yang terkait dengan akhwat bisa memperbanyak doa-doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah. Baik, malam hari ini kita akan coba lanjutkan bahasan kita yang insyaallah akan banyak memberikan bimbingan kepada kita tentang bagaimana menurunkan kurikulum surgawi dalam kehidupan di muka bumi ini. Banyak orang berharap, bercita-cita ingin menjadi bagian dari penghuni surga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk bisa mewujudkan impian setiap insan beriman dimanapun dia berada. Kita akan kembali dahulu kepada patokan ayat utama yang telah kita kaji, yaitu surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Di situ kita berhenti dan materi ini diturunkan dari pendalaman ayat dimaksud. Karena itu kita akan coba bacakan kembali setelah kita coba selesaikan pembuka di ayat ini pada pertemuan yang lalu. Baik, mohon izin untuk mengingatkan teman-teman yang masih belum ada bersama mushaf, Anda bisa hadirkan mushaf atau boleh juga menggunakan mushaf digital sehingga ada kesamaan pembahasan di antara kita bersama. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kita sedikit uraikan dulu terjemahannya. Sebagian dari tafsirnya telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nanti kita akan turunkan sesuai dengan tema yang akan kita kaji di malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berikanlah kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kalangan yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimplementasikan dan membuktikan keimanannya itu dengan mengerjakan ragam kebaikan dalam hidup, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tegaskan kepada mereka bahwa Allah telah menyiapkan untuk mereka beragam kenikmatan di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Dan di antara gambaran kenikmatannya, setiap mereka diberikan kenikmatan berupa rizki dari buah-buahan misalnya, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka kemudian merespon itu dengan mengatakan, ini yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Dan ternyata mereka diberikan buah-buahan yang mirip warnanya sehingga merasa bahwa yang sebelumnya sama padahal rasanya berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan di dalam surga itu mereka akan mendapati pasangan yang suci, wahum fiha khalidun, dan hidup yang abadi. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa ayat ke-25 ini merespon ayat-ayat sebelumnya, khususnya dari ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang telah kita tuntaskan, bahkan ayat 25 yang pembukanya telah kita tuntaskan juga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta dan memerintahkan kepada kita untuk bisa membuktikan penghambaan kita kepada Allah dengan menyembah Allah secara sungguh-sungguh, secara serius berdasarkan petunjuk yang Allah berikan kepada para rasul, para nabi, khususnya rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Qur'an. Kemudian Allah pun menantang kita semua, jika meragukan dengan isi Al-Quran itu, boleh silahkan dikaji, silahkan diteliti, sangat terbuka jika Anda bahkan ingin meneliti lebih dalam, atau bahkan kalau Anda merasa itu karya manusia, silahkan datangkan semisalnya untuk menyadari bahwa Al-Quran bukan rekayasa,
bukan buatan manusia. Maka kalau sudah kita memahami itu semua, kita harus waspada dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bisa menjadikan muara kehidupan kita menjadi nestapa sampai kembali kepada Allah mendapatkan hukuman yang sifatnya sulit kita bayangkan. Tapi kalau kita ingin kembali, ya, kembali kepada Al-Quran, kembali mengamalkan hukum-hukum Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka Allah berikan kabar gembira dan langsung diperintahkan Rasul yang mulia itu, Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya tanpa kecuali. Pertama, wabashshiril ladzina amanu, berikan kabar gembira wahai Muhammad SAW kepada seluruh hamba-hamba yang mau beriman, yang telah beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membuktikan keyakinannya itu dengan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wa amilus salihat, lantas membuktikan keimanannya itu dengan mengimplementasikan iman itu lewat perbuatan-perbuatan mulia yang telah Allah gariskan, telah Allah sampaikan petunjuknya lewat Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kemudian petunjuk itu disampaikan kepada Nabi? Seperti apa cara kita beraktivitas yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kabar gembira dari Allah yang disampaikan lewat Rasulullah SAW? Setelah kita beriman tadi, kemudian diminta mengimplementasikan, mengoptimalkan iman kita lewat perbuatan baik berupa amal saleh. Kita balik bertanya seperti apa amal salehnya. Nah, yang paling menarik, sebelum menjawab turunan amal saleh itu, maka Allah menggambarkan kepada kita apresiasi yang dalam. Ketika kita mau berkomitmen seperti itu, belum kita amalkan pun mau berkomitmen, maka ada kabar gembira yang disampaikan kepada kita. Kalau itu bisa kita jalankan dengan baik, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada beragam surga yang telah Allah siapkan, yang didesain semua kenikmatannya dengan sangat indah dan dialirkan segala kenikmatan baik dari sungai-sungai yang mengalir, juga beragam bebuahan ataupun rizki-rizki lain yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Persoalan terbesarnya adalah ketika Allah mengapresiasi dengan beragam surga, bentuknya menggunakan bentuk jama, jannat, dan bentuk jama menunjukkan bukan tunggal, tapi ada beragam kenikmatan yang telah Allah siapkan dengan nama surga itu. Seperti apa gambaran surga yang disampaikan lewat Al-Quran? Bagaimana korelasinya dengan amal soleh yang memungkinkan kita menikmati harapan-harapan yang kita dambakan untuk bisa mendapatkan nikmat surga itu? Itu yang coba kita akan bahas di pertemuan malam hari ini. Jadi kita akan coba turunkan dengan sedikit temponya kita kurangi, kecepatannya ya kita lambatkan sedikit, dan kita akan masuk ke inti bahasan kita di pertemuan malam hari ini, menurunkan kurikulum surgawi dalam kehidupan di muka bumi. Baik, kita berpindah dulu ya teman-teman ke layar sentuh kita supaya kita bisa pahami dengan baik. Ini masih di serial Tafsir Al-Baqarah di ayat 25. Kita ambil subtemanya menurunkan kurikulum surgawi ya dalam kehidupan di muka bumi. Baik, kita kembalikan dulu ke ayat yang kita kaji teman-teman sekalian. Di sini ini fokus kita yang pertama ya. Di Quran surah kedua ayat ke-25 ya. Kita masih di sini dulu. Kita coba dulu, ini kita kembalikan dulu ya. Ini fokus kita yang pertama, Al-Baqarah ayat 25. Jadi kita coba pinggirkan dulu yang ini supaya yang besarnya bisa kita lihat. Ini pinggirkan dulu. Ya, ini yang kita masukkan ke sini. Teman-teman coba di zoom ya supaya kelihatan ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Wabashshiril ladzina amanu, dan Muhammad SAW berikan kabar gembira kan kepada seluruh kalangan. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu teman-teman sekalian bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira ya kepada semua kalangan, itu lafadznya, diksinya pertama menggunakan bentuk alladzina yang ini ya, yang saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kata alladzina dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya itu masuk kategori isim mausul dalam bentuk jama' ya, yaitu kata konjungsi penghubung yang mewakili objek atau kadang-kadang subjek, dan bentuknya jama', luas tanpa batas. Jadi kita tidak bisa batasi dengan besarnya, kecilnya, atau status sosialnya, tapi semua tanpa kecuali. Lakikah, perempuankah, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, semuanya tercakup di sini. Jadi
Allah memberikan kesempatan kepada semua hambanya tanpa kecuali. Jadi kabar gembira ini Allah berikan kepada semua hamba tanpa kecuali. Karena itulah saya sering mengatakan adalah kabar gembira itu, surga itu, soleh itu sebetulnya hak kita. Hanya untuk mendapatkan hak itu kan perlu bersanding dengan kewajiban, gitu kan? Seorang mendapatkan haknya, ya dalam gajian akhir bulan nih dapat haknya misalnya kan. Tapi kan hak itu nggak mungkin didapatkan kalau dia tidak menunaikan kewajiban. Karena itulah kalau kita ingin mengambil hak kita untuk mendapatkan kabar gembira itu, siapapun kita, maka kewajiban kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amanu, ya mesti yakin dulu, mesti beriman dulu. Ya. Mesti yakin tanpa ragu. Iman itu kan yakin tanpa ragu. Ya, sekarang Anda menuntut kabar gembira, Anda menuntut surga, menuntut rahmat, tapi Anda yang nggak yakin, gimana bisa dapat? Ya kan? Karena itu yang pertama mesti dibangun dalam jiwa kita, bikin pondasi dalam hati kita yang paling dalam. Bahwa untuk mendapatkan kabar gembira itu, apresiasi dari Allah itu, bangun keyakinan yang kuat seperti telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mohon izin, supaya tidak terlampau luas saya menjabarkan, teman-teman bisa review di pertemuan yang lalu ya. Apa turunan kata iman itu, seperti apa fungsinya, bagaimana gambarannya. Tapi syarat yang pertama, satu, ya, untuk mendapatkan kabar gembira itu, kita mesti punya keyakinan yang kuat tanpa ragu, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin dengan Allah, artinya yakin dengan semua turunan yang Allah perintahkan kepada kita. Baik hukum-hukum, baik nuansa spiritual dengan menyembah lewat ibadah, gitu kan, ataupun bermuamalah yang diatur pedoman hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu diwakili dengan satu kalimat, wa amilus shalihat. Ini dia. Ya. Jadi kita membuktikan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Yang kedua, amal soleh. Ya. Seperti saya pernah terangkan di pertemuan sebelumnya bahwa amal soleh itu ya terdiri dari kata amal, yaitu setiap perbuatan ya atau aktivitas, ya kan? Kemudian saleh yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya itu ini. Pandangan Allah. Allah ridha enggak? Ya kan? Menurut Allah baik enggak? Ya. Makan, minum itu amal, perbuatan. Ya, amalun adi, rutinitas. Amal perbuatan kita. Tapi ketika kita makan, ya, ketika kita minum berpeluang menjadi saleh. Amal itu berubah dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Ketika apa? Ketika dipandang baik oleh Allah. Bagaimana cara makan yang dipandang baik oleh Allah? Maka diatur oleh Allah. Turun ayat misalnya, wakulu washrabu wala tusrifu. Ya, Quran surah ke-7 ayat 31. Silahkan makan dan minum, nikmati, tapi jangan berlebihan. Ya, kemudian misalnya jangan makan makanan yang diharamkan. Karena ini bisa berbahaya bagi kehidupan kita, misalnya untuk fisik kita, atau untuk imunitas tubuh kita, roh kita, dan sebagainya. Lalu kemudian diminta untuk melihat bagaimana cara Nabi berinteraksi dengan makanan. Ya, dekatkan dengan kita, ambil dengan tangan kanan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kan? Untuk mendapatkan keberkahan secara spiritual. Nah, semua perbuatan tadi yang kita kerjakan demi mengikuti tuntunan Allah melalui petunjuk Rasulullah, itu yang disebut dengan soleh namanya. Ini. Maka amal yang tadinya hanya berupa aktivitas atau rutinitas kita itu, maka dia akan berubah dengan mengikuti pedoman tadi menjadi aktivitas yang saleh, amal yang saleh, perbuatan yang saleh. Karena itulah, jangan heran kalau semua aktivitas kita yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu memiliki tuntunan dalam Islam. Dan berita baiknya yang menguatkan keyakinan kita, iman kita, alhamdulillah, hanya di Islam berdasarkan keyakinan dan riset kita yang seluruh aktivitas kita itu disertai dengan pedoman. Ya, pedoman itu yang dalam bentuk doa. Cuma kan masyarakat awam memahami doa itu hanya sebatas bagian spiritual yang kita ungkapkan kepada Allah, kan, untuk meminta keberkahan dan dapat pahala. Lebih daripada itu, sebetulnya konsepsi doa itu bimbingan kita beraktivitas. Bagaimana saat bangun tidur, kan doanya beda dengan saat akan tidur. Karena apa yang kita baca saat bangun sebetulnya membimbing kita bagaimana cara bangun yang baik, mengisi kehidupan yang baik. Saat kita akan tidur, doa itu membantu kita bagaimana cara tidur yang baik, yang tenang, yang nyaman, yang pasrah, yang tawakal. Demikian makan ada doanya. Ya, ke kamar mandi masuk dengan keluar doanya berbeda, berpakaian ada doanya. Doa itu sejatinya adalah pedoman yang mengiringi aktivitas kita yang akan merubah
perbuatan aktivitas kita dari sekedar rutinitas biasa menjadi saleh. Paham sampai sini ya? Nah, dan yang paling menariknya teman-teman sekalian, manusia yang beraktivitas ini dengan seluruh totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu punya nama sendiri dalam Al-Quran. Ya, ada Al-Insan namanya, Al-Insan. Ya kan? Tuh. Ini kalau kita belajar nanti di gramatikal bahasa Arab dari kesesuaian katanya, wah ini menemukan yang dahsyat deh. Ya, ini betul-betul mukjizat, betul-betul firman Allah yang sangat luar biasa. Jadi kan nama manusia itu ada Bashar, ya 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, ada Basharaini sekali. Kemudian ada misalnya Al-Ins, ya disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin, ya Ma'syaral jinni wal ins, ya. Kemudian ada Nas, ya 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada surah 114, surah An-Nas kan. Ada Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran kan. Dan ada Al-Insan ini, teman-teman sekalian. Nah, yang paling menariknya, teman-teman sekalian, yang paling luar biasanya, semua diksi tadi yang disebutkan itu menunjuk kepada makna yang berbeda. Tekanan yang tidak sama, dilalah dalam ilmu bahasa Arab itu. Ketika Al-Quran mengungkapkan dengan diksi Al-Ins, ya ma'syaral jinni wal ins. Kenapa sih menggunakan Al-Ins bukan Al-Insan? Ya kan? Ketika Al-Quran misalnya menggunakan diksi Bani Adam, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kenapa menggunakan kata Bani Adam? Ada penekanannya. Nah, yang paling menarik, ketika digunakan kata ini Al-Insan, Al-Insan itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada manusia dengan segala totalitas aktivitasnya. Ya, totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, makanya kalau kita menemukan kalimat Al-Insan dalam Al-Quran, itu nggak akan jauh. Ya, dari segi apa? Dari segi keimanan, amal soleh, bagaimana menata aktivitas kita yang satu saat akan berakhir. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas, tapi aktivitas itu nggak punya nilai di sisi Allah. Nah, waktu yang kita isi untuk beraktivitas itu bahasa Arabnya disebut dengan asr namanya. Asr. Ya, asr itu bukan sore. Kalau sore masa namanya. Asrun. Ain, sad, ra. Gini. Ain, sad, ra. Begini ya. Nah, ini apa namanya, waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas. Ain, sad dengan ra. Yang paling menarik begini, orang yang beraktivitas ya disebut dengan insan. Aktivitasnya mesti diisi dengan kata iman, yakin, kuat. Nanti muncul apa? Amal soleh. Sekarang buka surat Al-Asr nih dengan namanya, surah ke-103. Perhatikan, wal asr, demi masa, demi waktu kami bersumpah, kata Allah, demi waktu yang kami berikan kepada manusia untuk diisi ya semua kesempatan waktu itu untuk beraktivitas. Sehari 24 jam, sepekan ada 7 hari, kan? Demikian seterusnya. Itu silahkan isi beraktivitas. Nah, tapi tidak semua orang beraktivitas itu akan punya nilai manfaat di sisi Allah. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah supaya punya manfaat? Teruskan ayatnya. Innal insana. Ini Allah tidak mengatakan innal insa, inna bani adam, innan nas, innal insana. Sungguh setiap manusia. Nah, ini istighraq nih. Istighraq itu mencakup semua tanpa kecuali. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, berpeluang dia mendapatkan kerugian kalau tidak menggunakan waktunya secara efektif untuk menata aktivitas yang baik. Bagaimana cara supaya jadi baik? Ya Allah, ya illal ladzina amanu, tuh iman, yakin. Lalu implementasi dari keimanan itu wa amilus salihat. Ini teman-teman sekalian. Tuh, lihat, insan ketemu amal saleh, ketemu iman. Ya. Dan nanti akarnya kalau kita turunkan al-insan, turunannya al-iman, tuh akarnya. Tuh. Kalau kita lihat bangunan hurufnya sama semua. Ini pakai al, ini kemudian alif, lam, ini ada hamzah, harakatnya kasrah, ini kasrah, ini iman, ini insan. Kalau dihitung hurufnya sama semua. Kesesuaiannya, ini bukan cocok logi ya, berbeda ya. Ini kita melihat bagaimana mukjizat Al-Quran memberikan kesesuaian. Nanti ada keterhubungan makna dan banyak buku yang ditulis tentang ini. Seperti Al-Imam As-Suyuti juga yang menulis tentang bagaimana kesesuaian satu ayat dengan yang lainnya, satu surah dengan yang lainnya, yang disebut dengan istilah para ulama itu munasabatus suwar atau munasabatul ayat, kesesuaian ayat satu dengan ayat yang lain, atau bahkan munasabatul alfadhul Qur'aniyah, kesesuaian diksi-diksi dalam Al-Quran. Jadi kembali ke sini teman-teman sekalian, bahwa clue pertama yang Allah berikan kepada kita adalah jika kita ingin mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Anda dapat kabar gembira dari pimpinan di perusahaan saja sudah luar biasa, senangnya bukan main.
Dapat kabar gembira dari calon mertua, senangnya luar biasa. Dari bos, senangnya luar biasa. Sekarang Allah yang kasih kabar gembira. Siapa yang berhak menerima itu? Alladzina amanu, semua orang yang yakin dengan Allah, kemudian dibuktikan keyakinan itu lewat tenunan beragam amal soleh yang ia kerjakan. Nah, saya mau turunkan seperti ini. Ya, saya hapus dulu yang ini keseluruhannya, lalu kita turunkan begini. Iman, ya, plus amal soleh. Begini ya. Nah, saya kotaki. Inilah insan. Kan? Jadi kita itu disebut insan oleh Al-Quran jika mampu menggabungkan sisi keimanan dan aktivitas kita menjadi soleh. Iman dan amal soleh. Itulah insan. Jadi tidaklah manusia itu tercipta kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dengan cara berkeyakinan kuat imannya, lalu berperilaku yang baik, soleh. Jadi kalau sindiran tajamnya, kalau ada orang, ada manusia yang hidup tapi tak mampu merefleksikan kehidupannya dengan berbuat baik dalam kehidupan, maka dipertanyakan kemanusiaannya. Apalagi jika kemudian ya ada nilai-nilai yang menghambat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita berjuang untuk mengisi kembali nilai-nilai yang terkotaki di sini. Jelas ya? Jadi insan formulasinya iman plus amal soleh. Ketika seorang insan mampu mengimplementasikan dua hal ini dalam kehidupannya, iman dan amal saleh, maka dijaminlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian rahmat dalam bentuk ragam surga. Ini. Ya, annalahum jannatin. Ini dia, tajri min tahtihal anhar. Saya garis bawah yang ini dulu. Annalahum jannatin. Ya, tegaskan kepada mereka. Ini tegaskan ada anna, inna itu fungsinya sama. Harfu nasbin wa taukidin. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Itu di gramatikalnya. Harfu nasbin wa taukidin, huruf yang secara gramatikal itu memfungsikan kalimat setelahnya berharakat itu nasab, bisa fathah ataupun dia kasrah dalam bentuk jamak. Ya, kalau dia jamak plural maka kalimat setelahnya berharakat kasrah seperti ini. Ini kan jannat, ini bentuk jamak dari kata jannatun. Ya, seperti ini. Ini bentuk tunggalnya, singular. Ya, bentuk singularnya. Bentuk jamaknya apa? Nah, seperti itu. Jannatin. Nah, gini ya. Kalau kita bisa buat begini, bisa ya. Kalau kita ingin jadikan misalnya seperti ini alifnya ditegakkan ke sini, disambungkan boleh seperti ini. Ya. Nah, jadi alifnya kita tegakkan ke sini. Nah, ya, bisa begini. Ini bentuk jamaknya. Keduanya dalam bentuk apa? Jamak. Ini bentuk tunggalnya. Nah, ini karena ada anna atau inna, nanti kalau bentuk jamak harakatnya paling gampangnya ada ini kasrah, tin, ya. Annalahum jannatin. Kalau dia tunggal, maka harakatnya fathah. Annalahum jannatan misalnya kan? Demikian. Itu di luar Quran kalau dia tunggal. Nah, ini baru secara gramatikal. Secara makna, kalau kita belajar fikih loghah misalnya, kita dalami, harfun nasbin adalah huruf yang berfungsi untuk menegaskan ya kepada lawan bicara atau yang sedang ditujukan pembicaraan atau informasi ini untuk memberikan pesan yang kuat kepada mereka. Saking kuatnya, tanamkan dalam jiwa mereka, jangan sampai goyah. Ya, seperti orang Arab berkata, nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang menancapkan tongkat itu ke bumi dengan kuat sehingga dia nggak goyah. Ya, itu nasab namanya. Jadi di sini disebut dengan harfun nasbin, memberikan pesan secara makna bahwa jika ada informasi, kalimat di dalam Al-Quran atau bahkan dalam hadis misalnya, atau bahkan dalam kata-kata keseharian kita, apalagi di Al-Quran, yang dibuka diawali dengan kata anna ataupun inna wa akhawatuha dan saudara-saudaranya atau jenis-jenis ragam-ragamnya, nanti memberikan pesan kepada kita bahwa kalimat itu mesti ditanamkan dengan kuat di benak kita. Ya, tancapkan di hati kita, jangan goyah. Taukidin, kuatkan. Ya, kuatkan. Jangan sampai kita ragu sedikit pun, karena itu basicnya mesti iman ini. Harus yakin. Kalau nggak yakin ya nggak akan dapet. Orang yang nggak yakin dengan kehidupan akhirat, nggak yakin dengan surga, nggak yakin dengan kehidupan alam kubur, biasanya ciri khasnya hanya akan menghabiskan masa hidupnya di dunia saja. Ya, ada yang ngejar materi, kejar kedudukan, kejar, nggak peduli dengan akhirat karena nggak yakin.
Ya, nggak yakin. Jadi hidupnya seperti itu saja, nikmati dunia. Kalau sudah selesai ya selesai, meninggal ya meninggal, gitu ya. Nah, itu bedanya dengan kita. Kita punya konsepsi kehidupan setelah kematian. Ya, makanya di Al-Baqarah di pembuka ayat yang keempatnya itu kan di ujungnya wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhirat itu kita yakin. Karena kita yakin itu kita beribadah sekarang kita buktikan. Kalau nggak yakin kenapa kita sholat, baca Al-Quran, kan? Kita berinfak, berzakat, niatkan ibadah karena yakin. Ya, dan itu nggak ada ruginya. Antara yakin dengan nggak yakin kan meninggal juga, ya kan? Yang yakin bisa kaya, yang yakin bisa punya kedudukan, yang nggak yakin ya berpotensi berpeluang kaya kalau mau kerja keras, berpeluang punya kedudukan kalau mau dia bisa belajar dengan kuat. Ya, tapi kan nanti pembuktiannya setelah kematian bisa dilihat apa yang terjadi, kan sama-sama meninggal juga. Ya, jadi kalau kita lihat probability-nya, ya, kemungkinan yang terjadinya, maka yang yakin tuh lebih diuntungkan. Kenapa? Karena nggak punya resiko setelah itu. Yang nggak yakin punya resiko, kan sama-sama meninggal. Kan? Kalau nggak ada kehidupan ini, nggak ada apa-apa setelah meninggal dunia, ya kalau kita misalnya mendapati realitasnya misalnya ya, nggak ada apapun yang terjadi, nggak ada ruginya apa yang kita kerjakan. Ya, tapi karena kita yakin ada kehidupan, dan itu dibuktikan oleh Allah pencipta kita, ya, dikirim rasulnya disepakati. Coba tunjukkan kepada saya sejarawan mana yang sampai saat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah ada misalnya. Tunjukkan kepada saya. Tidak ada kan? Nggak ada satupun pembuktian informasi menyampaikan Nabi Muhammad tidak eksis di kehidupan di bumi misalnya. Semua mengatakan beliau itu ada, beliau terlahir. Ya, bahkan seorang non-muslim sekalipun membuat satu daftar tokoh paling berpengaruh, ya 100 tokoh berpengaruh di muka bumi ini, menempatkan Rasulullah itu urutan pertama. Artinya apa? Seorang non-muslim pun menyadari bahwa Nabi Muhammad itu eksis. Beliau seorang Rasul. Jadi kita sepakat kenabiannya, sepakat kerasulannya, sepakat dengan pengaruh yang dibawa oleh beliau, sepakat merubah kehidupan zaman jahiliyah menjadi khairu ummah, sepakat itu dibawa menjadi peradaban Islam, baik di timur, di Baghdad, ataupun di barat, di Spanyol, sepakat itu datang ke Nusantara sampai dengan sekarang. Kalau kita sepakat dengan itu semua, dan apa yang disampaikan beliau, Rasulullah SAW, tidak pernah keliru sampai dengan saat ini, maka secara konsepsi keyakinan paling sederhananya, maka kita sepakat apa yang disampaikan oleh beliau seluruhnya benar adanya. Ya, karena itu semua itu membawa keyakinan kita baik dalam kehidupan kita saat ini ataupun kehidupan kita di masa yang akan datang, maka semua informasinya bagi kita yang beriman itu real adanya. Real. Karena itu Al-Quran sering memberikan informasi pendahuluan yang belum pernah ada dialami oleh bangsa Arab pada saat itu, dan itu terjadi nyata. Seperti turunnya pembuka surah Ar-Rum misalnya kan, ya alif lam mim ghulibatir rum, ya alif lam mim, tentara Romawi itu akan dikalahkan ya di satu bagian bukit yang rendah, namun setelah itu kemudian mereka akan menang kembali di fase yang tidak jauh dari itu. Dan itu belum yakin mereka, sebagian ya, bukan orang-orang yang beriman, tapi orang beriman yakin. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar. Setelah itu terjadi peristiwa demikian. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath. Sebentar lagi kota Mekah akan dibuka, tertaklukkan dengan damai, datang orang-orang berislam dengan banyak. Orang beriman yakin betul. Ya, orang-orang yang belum beriman, masa terjadi begitu? Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, yang sesungguhnya terjadi. Maka Mekah terbuka, betul orang banyak masuk Islam, ditertibkan dengan damai dan sebagainya gitu. Ya, itu pembukaan. Akan berita-berita gaib yang disampaikan, sesuatu yang belum diketahui, di masa datang dia akan datangnya, sehingga ketika orang Islam menerima informasi itu benar adanya, ya terbukti kebenarannya, maka yang dekat saja disampaikan, apalagi yang jauh yang kita bisa tanamkan dalam jiwa kita, oh ini pasti akan terjadi, karena semua yang disampaikan Al-Quran itu benar, baik pendahuluannya, apalagi sampai akhirnya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kembali ke sini, kata Allah, tanamkan keyakinan dalam dirimu. Ya, tanamkan, jangan sampai goyah bahwa orang-orang yang bisa memadukan iman dengan amal soleh itu akan diapresiasi oleh Allah dengan menyiapkan ragam surga. Bukan tunggal ya bentuknya, tapi jamak ini. Jannat sini ya. Nih. Bagi mereka disiapkan ragam ya, ragam surga. Jadi bukan satu surga saja, ada berbagai jenis surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Yang paling standar itu tajri min tahtihal anhar. Ini yang paling standar
ya mengalir sungai-sungai di bawahnya, diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Ada yang bentuknya buah-buahan, ya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ada yang paling indah itu, ya, diberikan buah-buahan, teman-teman sekalian. Begitu diberikan kok warnanya kayak mirip. Sampai mereka berkata, ini kan yang tadi diberikan sebelumnya. Ternyata rasanya beda-beda. Masya Allah. Ada nggak buah-buah yang warnanya mirip, bentuknya mirip, tapi rasanya setiap buahnya beda gitu ya? Itu baru satu, ya, belum warna yang lain dan sebagainya. Makanya nanti ketika kita masuk ke surah Ar-Rahman, dan ketika masuk ke surat Al-Waqi'ah, itu macam-macam, ya. Ada yang fihi ma faqihatun zaujan, ya. Ada yang buah-buah yang saling apa namanya, dia berpasangan. Ya, ada yang fihi mafaqihatu wa nakhlu wa rumman, ya, ada buah-buahan, ada delima, ada kemudian ada apa namanya, apel dan sebagainya. Tapi kan bukan seperti yang kita gambarkan sekarang. Itu yang paling menarik, warnanya bisa mirip-mirip tapi rasanya bisa berbeda. Nah, itu nggak bisa diilustrasikan tuh. Nanti kalau kita mau dapatkan itu, nah ini lo konsepsikan, ini sinergikan ini dalam kehidupan kita. Nah, ini kan yang standar kenikmatannya, teman-teman sekalian. Ini baru gambaran umum, beragam surga. Ya, yang diantara kenikmatan standarnya ada sungai-sungai. Tapi nanti sungainya di bawahnya kan macam-macam. Kalau di surat Ar-Rahman itu yang ainani tajriyan, ada dua mata air yang mengalir. Kemudian ada yang mudhamatan, ada yang memancar, gitu kan? Nah, ada yang nanti airnya kolamnya kolam seperti susu, ada macam-macam. Kan? Sangat beragam, sangat bervariasi. Pertanyaannya, bagaimana ragam surga itu ditampilkan dalam Al-Quran? Dan seperti apa konsepsi amal soleh kita yang ditopang oleh kekuatan iman itu meniti amal soleh sehingga mendapatkan bagian-bagian surga yang kita inginkan itu. Dari sini baru kita turunkan menjadi kurikulum kehidupan di muka bumi. Nah, jawaban cepatnya, satu, ternyata ragam surga ini yang Allah kemudian siapkan untuk kita, insya Allah hamba-hambanya, ini berkesesuaian dengan amal soleh yang kita tenun dalam kehidupan di bumi. Jadi Allah menyiapkan secara singkatnya beragam jenis surga sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita yang kita kerjakan, kita siapkan di muka bumi. Ya, misalnya nanti kalau kita pernah dengar misalnya orang yang rajin puasa, ya, pernah mendengar dia akan melalui pintu apa saat masuk surganya? Ada babur rayyan, pintu ar-rayyan. Orang yang rajin tahajud misalnya kan, nah maka dia bisa memasuki pintu namanya babut tahajud, ya. Orang yang rajin sedekah, babus sedekah, sampai Nabi menyebutkan Allah menyiapkan subhanahu wa ta'ala 8 pintu surga. Wah, ada 8 jenis, 8 ragam. Nah, pertanyaannya, jika surga itu bisa kita masuki dengan menunun amal-amal soleh yang beragam ini bervariasi, bagaimana tingkat tinggi dari surga itu? Amalan apa yang bisa kita siapkan dari sekarang menjadi kurikulum untuk menjemput surga yang dimaksudkan? Ini yang coba kita lacak dalam Al-Quran. Jadi diksi pertama menyebutkan surga dalam Al-Quran itu dengan bentuknya jamak ini. Jadi ini kalimat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran menunjuk kepada surga. Bagaimana ditafsir, dijelaskan oleh Quran sendiri, ya, untuk memberikan contoh kepada kita, contoh detil jenis-jenis surganya seperti apa. Ya, jangan sampai dapat informasi saja, misalnya saya pengen ke Firdaus, saya pengen surga Aden gitu kan. Nah, ini dari semua itu seperti apa jenis amalannya? Itu yang coba kita turunkan. Nah, untuk itu penting bagi kita menurunkan detail jenis surganya dengan menghadirkan beberapa ayat-ayat lain di surat-surat yang berbeda sebagai tafsir Quran bil Quran, ya. Jadi keterangan Al-Quran ditafsirkan lagi dengan ayat Quran yang lain untuk memberikan penjelasan kepada kita. Nah, kini coba kita saatnya hadirkan dulu ayat yang lain. Kita coba hapus dulu ya untuk mempercepat teman-teman sekalian. Ini saya kembalikan dulu. Ini kita kecilkan. Nah, pindahkan ke sini dulu sebentar. Ya. Nah, fokus dulu ke sini. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat, dan berikan kabar gembira Muhammad SAW kepada semua kalangan yang mau beriman, mewujudkan imannya dengan mengerjakan semua perbuatan yang baik-baik yang Allah ridhai, maka bagi mereka disiapkan beragam jenis surga. Perbuatan apa yang bisa menghadirkan surga bagi kita? Bagaimana ragamnya? Nah, kita ambil contoh. Surga paling favorit yang banyak dirindukan, ya, oleh setiap orang. Kalau ditanya pengen masuk surga nggak? Pengen. Surganya apa? Tuh, ya pasti langsung coba yang pengen ke surga
Tulis di kolom komen. Saya nggak lihat sih sebetulnya, tapi pasti yang mau tuliskan tuh. Mau. Surganya apa? Pasti yakin saya, 100%. Ya, kurang 0. Kurang 1 kan, ini kalau kurang 0 kan masih 100 kan? Saya yakin betul, kebanyakan akan menulis Firdaus. Ya, sampai ada yang diberi nama misalnya Firdaus, Muhammad Firdaus, Ahmad Firdaus, Sulaiman Firdaus, Kevin Firdaus, Stephen Firdaus, ya kan, dan sebagainya. Pokoknya ingin mengharapkan bagian dari itu. Nah, sekarang konsepsinya bagaimana? Yuk kita lihat. Ini ya, teman-teman sekalian. Ini dia. Nah, ini kurikulum surga Firdaus yang ada dalam Al-Quran. Ragam pertama. Ini yang banyak dipilih oleh teman-teman sekalian. Ya, berdasarkan pilihan, kebanyakan dari kita menginginkan mendapatkan surganya itu Firdaus. Saya tuliskan di sini gitu ya, surga Firdaus. Ya. Tuh. Sampai banyak orang ingin mendapatinya. Ini kepala media juga, kita namanya Pak Firdaus tuh. Saking pengennya terus berpikir sampai wah rambutnya banyak berguguran tuh. Ya. Ini teman-teman sekalian. Nah, kan konsepsinya begini, yang tadi kita terangkan di awal. Ya, kita turunkan ini ke sini ya. Untuk mendapatkan surga, ini ragam surga yang pertama, yang tingkat paling tinggi yang sering kita inginkan, kan? Untuk mendapatkan ini kan, tadi masih ingat konsepsinya? Ini bisa didapatkan oleh setiap insan, setiap manusia yang bisa memadukan iman, ini kunci utamanya, kan? Dengan amal soleh, kan? Amal soleh, ini kan? Kalau kita berikan seperti ini, nah, amal soleh. Baik, fokus ya. Kalau kita bisa padukan iman dan amal soleh, setiap manusia itu berpeluang mendapatkan ragam surga. Nah, surga yang diantara ragam surga ini, satu kita beri contoh ini, ya, surga Firdaus. Jadi seperti ini diagram yang dibangunnya. Nah, sekarang kita balik cara berpikirnya, ya. Kita menggunakan logika terbalik sekarang. Kalau seseorang ingin mendapatkan surga Firdaus, ini insan ini, maka pertanyaannya, amal apa yang dia siapkan ini? Ya, yang bisa dia dia siapkan saat dia berada di bumi, sekarang dia masih hidup, untuk mendapatkan anugerah surga Firdaus ini. Ya, dengan dasar iman yang ia kerjakan. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan kita dimaksud dengan menurunkan diantaranya surah ke-23. Surah Al-Mu'minun, ini surah ke-23. Ya, kita turunkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, saya batasi ini. Ayat 1 ini ya sampai dengan ayat berapa? Ayat 11. Ya, yuk kita baca teman-teman sekalian, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ya. Ya, sebelum ke sana coba saya perkecil dulu yang ininya supaya yang ini bisa jadi lebih besar ya. Saya turunkan dulu sedikit. Nah, ini saya coba apa namanya? Kita coba ini hapus dulu ya. Nggak apa-apa lah, biar berjalan aja. Ya, kembali dulu aja ke sini. Kita besarkan ya. Nah, biar kelihatan. Ya. Fokus ya, teman-teman sekalian. Lihat sini. Qad aflahal mu'minun, ya. Ini. Qad aflahal mu'minun. Qad harfu tahqiq wa taukid. Qad di dalam bahasa Arab itu fungsinya harfu tahqiq, huruf yang menjamin, memastikan sesuatu, wa taukid, dan meyakinkan. Biasanya qad menyertai kata kerja. Kalau tadi inna anna itu menyertai kata benda, kalau qad menyertai apa? Kata kerja. Jadi kalau ingin menjawab yang tadi, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat, ingin surga dan sebagainya, maka siapkan pekerjaan, siapkan aktivitas, siapkan amal soleh, amalkan pekerjaan, ya. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, maka insya Allah jaminan Allah diberikan dengan rahmatnya. Nah, makanya ketika Allah membuka amalan-amalan untuk penghuni surga Firdaus itu menggunakan huruf tahqiq ini, qad dan taukid, memastikan. Tapi kepastian ini bisa didapatkan jaminannya kalau kita bisa berkomitmen untuk berikhtiar lewat amal kita, pekerjaan kita. Jadi ke surga itu bukan di lamunan, bukan dengan melamun bisa masuk surga, tidak, harus ada aktivitas, ada ikhtiar, amal soleh. Ya, yang paling menarik apa? Kuncinya tetap ini formulasinya, iman dulu. Makanya langsung Allah buka dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Ya, orang yang beriman itu, dan ini menggunakan isim fa'il ya, kata bendanya formulasinya isim fa'il. Jadi kalau ada satu
ungkapan kata benda menggunakan isim fa'il, itu di ilmu balaghah itu menunjuk juga sifat taukid. Ya, yang konsisten artinya, komitmen. Ya, jadi bukan sekedar beriman. Jadi kan ada bentuknya kata kerja amanu, yu'minun. Ini pakai mu'minun. Nah, kalau menggunakan bentuk mu'minun, ya, isim fa'il itu lebih stabil. Artinya kalau kita terjemahkan, orang-orang yang punya iman stabil, yang komitmen dengan imannya. Ya kan? Yang menjaga imannya. Jadi orang-orang yang mampu menjaga imannya, komitmen dengan imannya, komitmen dengan keyakinannya, itu dijamin oleh Allah pasti hidupnya bahagia. Nah, ini dia. Hidupnya pasti bahagia dan sukses. Karena aflah itu seakar dengan kata falah. Ya kan, asalnya itu aflaha yuflihu, akar kata utamanya falah. Ya, falah itu apa? Ya, falah itu kan terjemahannya dua, success and happiness. Sukses dalam titian aktivitas kehidupannya dan bahagia dia. Dan itu diingatkan setiap hari dalam sholat kita itu kan, sebelum kita menunaikannya kan ada adzan diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap pergantian waktu dalam sehari. Ya, kamu orang beriman tuh mesti sukses. Orang beriman tuh mesti bahagia. Diingatkan terus. Ayo, kalau sedang meniti karir harus sukses, sukses, sukses. Dengan kesuksesan itu dia bisa ibadah. Ya, dengan jabatan bisa ibadah, dengan harta bisa ibadah. Gimana mau zakat infak kalau nggak ada hartanya? Ya, gimana kalau bisa bikin kebijakan-kebijakan yang baik yang Allah sukai kalau nggak punya kedudukannya? Demikian seterusnya. Ya, dan bahagia. Jadi orang-orang yang beriman itu potensial sukses dan bahagia. Ya, contohnya udah banyak. Betapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, Abu Bakar as-Siddiq itu kan tipikal orang-orang sukses. Karirnya dapat, dunianya, hidupnya bahagia gitu kan. Padahal transformasinya dari jahiliyah menjadi apa? Khairu ummah. Artinya Allah berikan gambaran kepada kita. Orang setelahnya banyak juga yang meniru seperti apa aktivitas Abu Bakar, Utsman dan semuanya. Ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'a, itu kurikulumnya diwariskan, dipraktekkan dan meraih kesuksesan. Sangat luar biasa dan bahagia. Nah, jadi kalau ada orang beriman yang belum merasakan kebahagiaan misalnya, ukuran kebahagiaan pertama itu kan ketenangan dalam hatinya. Ya, harta itu nggak bisa jadi ukuran. Ya, kedudukan nggak bisa jadi ukuran. Kadang-kadang orang-orang yang harta misalnya berlebih kan, kedudukan juga tinggi, tapi hatinya nggak tenang kan tetap saja kurang merasakan kebahagiaan. Sehingga saya selalu menyampaikan satu pertanyaan begini, ya, pilih mana misalnya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya, tetap kan pilihannya ketiga kan, kaya tapi tenang. Tapi ketenangan tuh nggak bisa dibuang gitu. Ya, ketenangan nggak bisa dibuang, karena itulah banyak ibadah didesain untuk menenangkan hati. Nah, karena itu kalau ada orang beriman tapi nggak mendapatkan falah, minimal dia kurang tenang misalnya kan, itu patut dipertanyakan. Pasti ada persoalan dalam konsistensi imannya, ada persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, bagaimana memperbaiki iman itu, mencas iman supaya stabil, supaya komitmen? Nggak ada yang lain kecuali apa? Kecuali kita menyinergikan dengan pasangannya, itu amal soleh ini. Ya, karena itulah di dalam Al-Quran itu pasangan ini senantiasa saling mengisi gitu. Kalau ada kata iman, ada amal soleh. Ada amal soleh, ada kata iman dengan beragam derivasinya. Apakah itu amanu kata kerja, yuminun bentuk progresif, apakah mu'minun atau mu'min gitu kan? Itu teriring dengan amal soleh. Nah, nanti biasanya setiap ada menemukan kata iman, baik itu amal soleh yang diungkapkan dalam bentuk general umum ataupun detil. Apa di antara detilnya misalnya? Ya, kita lihat sekarang. Kalau ada orang yang ingin komitmen, ya misalnya imannya konsisten, setelah kita komitmen beriman, ingin konsisten, ingin kuat, ingin stabil, ingin dijaga, kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Maka Allah menjawab, nih, kamu bisa lakukan, alladzina. Tuh. Sekali lagi bentuknya alladzina. Sama dengan yang ini ketika kita mendapatkan Al-Baqarah ayat 25 itu yang telah kita bahas, wabasyiril ladzina. Artinya bahagia itu milik semua orang, milik semua hamba. Bukan milik si kaya saja, bukan milik misalnya si yang punya kedudukan saja, bukan milik si yang punya ilmu saja, milik semua, milik kita. Ya, tapi hak kita itu mesti diikhtiarkan lewat apa? Kewajiban kita. Ya, kata Allah alladzina. Orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, orang beriman itu, maka syaratnya harus bisa dikuatkan lewat amal saleh. 1, hum fi sholatim, mereka itu, ini tanpa kecuali, fi sholatim khasyi'un. 1, gitu kan? Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Mohon izin, saya pindahkan dulu ini, supaya bisa didetilkan. Nah, sini aja. Nah, yang ini saya pindahkan sini ya, teman-teman sekalian ya. Nih 1, amalannya.
Salat yang khusyuk. Satu, kan? Salat yang khusyuk. Terus, dua. Teruskan ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kan? Meninggalkan segala yang sia-sia, ya kan? Dia abai atau meninggalkan kepada yang segala yang sia-sia. Ya, segala yang sia-sia yang tidak bermakna, ya. Kemudian yang ketiga, nih, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang dia mampu berzakat. Nanti kita akan turunkan ini. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan dirinya. 4, jaga kehormatan, ya. Tidak selingkuh, tidak berzina, ya kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada pasangan yang sahnya. Ini ya, yang keempat ini didetilkan kembali. Jaga kehormatan, jangan sampai selingkuh, jangan sampai berzina, jangan macam-macam, kecuali silahkan salurkan hasrat seksual dan sebagainya kepada pasangan yang sahnya. Kemudian famani bataqa wara dzalika faulaika humul adun, siapa yang melampaui batas itu, itu yang sesungguhnya sedang merugikan dirinya sendiri, ya, dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang yang melampaui batas ini semacam konsepsi tadi, misalnya kan sudah punya pasangan, ternyata mohon maaf istikharah untuk mencari istri orang, misalnya kan, itu kan nggak tepat gitu ya. Jadi mohon izin, hal-hal demikian bukan hanya memberikan satu nestapa di kemudian hari ketika kembali kepada Allah, tapi akan mencelakakan dirinya dalam kehidupan dia pun di muka bumi. Silahkan cek kalau nggak percaya. Ya, perbuatan-perbuatan ini merendahkan kehormatan kita. Ya, bisa merongrong martabat kita, makanya dihukumi haram. Haram itu kan dari kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia hormat, kehormatan. Ya, jadi kenapa ada hukum haram? Untuk menjaga kehormatan kita, martabat kita. Jadi bukan Allah ingin jangan ini, jangan itu, ingin batasi, bukan. Allah ingin menjaga kita supaya tetap terhormat. Makanya muncul hukum haram. Kenapa korupsi diharamkan? Karena ketika ada seorang yang korupsi, itu bisa menurunkan martabat kehormatan dia. Bukan cuma di hadapan Allah, di hadapan manusia pun runtuh. Ya runtuh. Dicela sana, celak sini, sehingga dengan celaan itu bisa menurunkan hukuman misalnya kan, macam-macam lah gitu. Tapi kan nggak akan lepas dari itu, menurunkan kehormatan. Orang yang menyogok menurunkan kehormatan, orang yang ya merampok menurunkan kehormatan, dipajang di hadapan orang, ini perampok loh gitu kan. Nah ini kan menjadi persoalan teman-teman sekalian. Nah teruskan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka yang menjaga amanat, ya kan? Nanti turunannya banyak ya, nanti kita terangkan lebih detail lagi. Kemudian walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Nah, kalau yang ini kan salatnya khusyuk, ini menjaga salat, ditekankan lagi. Jaga salat, ya. Nah, nanti kita akan turunkan apa kaitan nomor 1 dengan nomor 6. Nah, saya ingin detilkan yang paling menarik di sini. Perhatikan baik-baik. Ulaika humul warithun. Nah, maka orang-orang yang bisa konsisten mengerjakan ini 6 pokok, 7 sebetulnya dengan pokok yang pertama itu, yaitu aspek keimanannya yang konsisten. Mereka ini ulaika humul warithun. Mereka ini adalah para pewaris, kata Allah. Para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa. Firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Masya Allah. Dan mereka dijamin kekal dalam kenikmatan surga itu. Jadi ada pewaris surga Firdaus, ahli surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Kalau Anda ingin melihat para ahli surga Firdaus beraktivitas di bumi, nih cek 7 hal ini. Ya, dia punya komitmen keimanan yang hebat, yang kuat. Kalau sholat tuh Masya Allah gitu kan. Mau di rumahnya berjamaah dalam situasi yang nggak mungkin ke masjid, bisa dia khusyuk, bisa tenang enak dalam sholat, di masjid pun dia bagus tuh kan. Ya, dalam suasana dimanapun terpelihara sholatnya tuh. Ya, seakan-akan merasa diawasi oleh Allah sepenuhnya dalam sholatnya, dalam bacaannya, dalam sujudnya. Terasa khusyuk itu bisa dirasakan oleh kita semua. Ada kenikmatan tertentu yang tak bisa terganggu dengan suasana apapun gitu. Nanti itu ada babnya sendiri. Bagaimana cara sholat khusyuk, ada babnya sendiri. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ya satu jaminan dari Allah sebagai pewaris surga Firdaus, maka syarat yang pertama, pelihara iman kita dengan cara satu, mencoba sedapat mungkin menunaikan salat dengan khusyuk. Kemudian yang kedua ini,
Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka meninggalkan, mengabaikan segala yang nggak penting dalam kehidupan. Ya, nggak penting. Berkata yang tidak penting, melihat yang nggak penting, mendengar yang nggak penting. Tuh calon penghuni surga Firdaus. Ya, jadi kalau masih berkata hal-hal yang nggak penting, update status yang nggak penting, mohon maaf lah, ada debu sedikit bikin status, ya kan? Ya, lampu merah tiba-tiba jadi biru, harusnya hijau, bikin status, macam-macam lah. Hal-hal yang sifatnya nggak harus di-update pun di-update juga. Yang harusnya nggak di-broadcast juga, itu nggak penting namanya. Maka belum masuk ke dalam kualifikasi ini. Ya, melihat yang nggak penting, mendengar yang nggak penting, berpikir yang nggak penting. Maka kita harus bisa beralih kepada aspek-aspek yang memang positif, yang esensial sesuai dengan kualifikasi ini. Ya, ini berzakat, orang-orang yang berusaha untuk bisa berzakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Untuk zakat itu kan perlu harta. Jadi orang-orang ini mencari harta itu bukan hanya untuk memamerkan hartanya. Kalau yang sudah pamer itu banyak, teman-teman. Ya, saya ingin cuma sampaikan kalau ada orang orientasi mencari harta, memperbanyak harta untuk memamerkan hartanya di hadapan banyak orang, menunjukkan bahwa dia orang kaya dengan segala tampilannya, itu terlambat sekali. Karena dulu sudah ada Qarun misalnya, dan Qarun disebutkan wa inna mafatihahu latanu bil usbah, bagaimana kunci-kunci berangkasnya saja, gudang-gudangnya itu nggak bisa dipikul oleh para bodyguardnya saking kaya dan sebagainya, tapi tenggelam juga. Di kisah surat Al-Kahf kan, ya, kisah kedua yang viralnya setelah kisah para pemuda itu kan kisah siapa? Dua pemilik kebun kan, pemilik dua kebun yang berdialog memamerkan kebunnya dan sebagainya. Kan ada 4 kisah viral kan di surah Al-Kahf itu, kisah para pemuda, kisah pemilik dua kebun, dialog dengan orang kaya dengan sahabatnya yang biasa. Kemudian kisah Nabi Musa kan dengan orang soleh ya, bernama Khidir, atau disebut juga dengan Nabi Khidir. Nah, di dalamnya ada asisten yang Yusha bin Nun itu. Yang keempat Dzulkarnain kan. Baik, jadi di kisah itu udah banyak gitu. Ya, di Al-Baqarah juga ada bagaimana Allah mengisahkan tentang seseorang yang di ayat 266 itu ya, sampai dengan ke bawahnya itu kita akan lihat bagaimana seseorang yang punya kebun banyak dan sebagainya, tapi semua itu hancur. Ada karena musibah yang dikirimkan, ada yang kebakaran, ada yang macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau cuma memperbanyak harta dan untuk menampilkan dalam kehidupan dunia saja, ya mohon maaf, itu bukan kualifikasi yang ini. Jadi orang-orang penghuni Firdaus itu bisa jadi dia itu bisnismen, pengusaha. Kalau sekarang dia punya hotel misalnya kan, dia punya resto, dia punya perusahaan ini, perusahaan ini, tapi niat dia mengumpulkan itu semua itu tujuannya untuk mengamalkan spirit Firdausi dalam Al-Quran. Dia bisa zakat, dia bisa berbagi ibadah lewat hartanya. Jadi mengumpulkan harta itu buat ibadah gitu. Itu yang keren tuh. Yang keren tuh yang itu. Ya, jadi yang keren tuh bukan tampil berdasi tapi membawa banyak dosa. Yang keren itu ketika dia tampil dengan segala kebaikannya itu ya untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan mencapai apa yang diharapkan nih. Ya. Ini yang paling luar biasa. Kemudian kita lanjutkan ya, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kehormatan dirinya, ya, jaga diri baik-baik. Itu sudah tadi saya sampaikan. Ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka menjaga amanat, janji-janjinya. Amanat itu banyak nanti ya. Nanti babnya semua tersendiri. Kita bisa detailkan lagi di Al-Qur'an, nanti banyak ayatnya. Saya baru berikan gambaran umum saja. Ya, maaf, istri untuk suami adalah amanat. Suami untuk istri adalah amanah. Anak itu amanah bagi orang tua. Orang tua amanah bagi anak. Jangan jauh-jauh dulu ya, ke kedudukan misalnya, ke harta. Jangan jauh-jauh, diri kita pun amanah. Ini mata kita ini punya siapa? Jangan jauh punya kita, yang punya Allah. Kan kita katakan Al-Baqarah ayat 156 itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Kan kita selalu mengatakan semua itu milik Allah. Inna, bahkan diri kita pun lillah. Semua punya Allah. Ini mata ini punya Allah, dititipkan ke kita ya untuk digunakan ibadah, untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah. Semua, kita nggak punya apa-apa. Termasuk diri kita. Makanya ketika Allah titipkan kepada kita untuk digunakan, sebetulnya maslahatnya kembali kepada kita lagi, maka gunakan dengan baik. Jaga amanah ini. Jaga amanah lisan untuk melihat, mendengar, ya, telinga mendengar, mata melihat, lisan bicara. Jaga amanah lisan untuk bicara yang baik, telinga mendengar yang baik, sampai ke ujung kaki melangkah yang baik. Itu amanah. Setelah itu baru keluar dari tubuh kita, pakaian kita. Kita sebagai anak, orang tua amanah, bahagiakan orang tua, berbakti yang baik. Orang tua, anak itu amanah, didik yang baik dan sebagainya, sampai pasangan dan sebagainya, sampai kehidupan dan pekerjaan kita. Tuh, babnya luas sekali.
Ya, jadi penghuni surga Firdaus itu teman-teman sekalian, wah bisa jadi presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati, bisa pebisnis, siapapun. Tapi sifatnya ini. Dan dahsyatnya, selain khusyuk, sholatnya terjaga dalam kehidupannya. Ya, terjaga itu tidak mudah tuh. Saat rapat, waktu-waktu sholat masih bisa sholat dengan enak, dengan khusyuk. Bahkan dia pimpinan di perusahaan, waktu sholat berhenti, direkturnya langsung jadi imam. Ya, makmumnya, pegawainya semua, indah, sholatnya khusyuk, minta berkah sama Allah, didesain. Nah, tugas kita sekarang bagaimana menurunkan ini menjadi kurikulum kehidupan. Ya, bagaimana menurunkannya? Tinggal geser aja, mau dibawa kemana. Ya, kalau mau kita bawa ke lingkup keluarga, misalnya teman-teman sekalian prakteknya, saya mau bawa ke keluarga. Pengen menjadikan keluarga ini, keluarga calon penghuni surga Firdaus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya? Ini, yang ini jadikan kurikulum. Ya, udah konsen aja ke sinilah. Pada akhirnya meninggal juga gitu kan. Konsen aja ke sini. Nggak apa-apa, silahkan. Apa yang mau dijalani? Passionnya apa? Apakah di pengetahuan, ya, di kedudukan, di harta dan sebagainya. Mau jadi pebisnis boleh. Ya, jadi arsitek silahkan. Jadi birokrat, diplomat boleh. Jadi ulama, alhamdulillah silahkan apapun. Ya, tapi jaga ini, bawa dalam kehidupan kita. 1, 2, 3 terus sampai poin terakhirnya. Terapkan. Saling bekerja sama. Ya, bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Jadi ini poinnya. Jadi cara kita menurunkan pemaknaan Al-Baqarah tadi ayat 25 tentang ragam surga, di antara detailnya adalah sesungguhnya menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan itu semua sebagai kurikulum kehidupan kita dengan passion apapun yang kita pilih untuk beramal soleh. Jadi kalau ingin masuk surga Firdaus, ya ini, ya standar nilainya. Apapun profesi yang kita jalani dalam kehidupan di dunia. Jaga sholat, karena sholat itu kan sifatnya luas bagi siapapun. Mau Anda pejabat, mau birokrat, diplomat, pengajar, ulama, sholat standar. Yang membedakan keimanan kita di hadapan Allah, pertamanya adalah sholatnya. Pembeda antara abid dengan ghairul abid. Hamba Allah, ya, yang beriman dengan yang belum beriman. Pembedanya apa? Ini sholatnya. Selebihnya adalah nilai-nilai yang memotivasi kita juga untuk bisa berkembang lebih luas, termasuk dalam urusan dunia. Tadi kayak konsepsi zakat, bagaimana bisa berzakat kalau nggak ada harta? Berarti kan ada motivasi untuk bekerja, tapi dalam bingkai keimanan yang benar. Ini Firdaus. Ya, inilah teman-teman. Ayo, tantangannya sudah ada, kemudian juga arahannya sudah ada. Nah, tinggal pilihannya. Ya, pilihan kembali kepada kita semua. Selanjutnya terserah Anda. Tawaran sudah, dengan kemudian juga deskripsinya sudah disampaikan dengan jelas, contoh-contoh di masa lalu sudah ada, tinggal bagaimana kita memilihnya. Ada apa lagi misalnya? Ya, selain surga Firdaus ada surga yang seluas langit dan bumi juga ada. Ya, saya ambil contoh misalnya yang ini. Ya, nanti ada misalnya Quran, kalau ini kita hapus dulu. Ya, ada Quran surah Ali Imran nih. Maaf teman-teman, kita hapus sebentar, kita turunkan ininya dulu, ganti dulu ya. Nah, ini misalnya ya. Ini kita pojokan, ini kita kecilkan sedikit, maaf ya. Ini dulu nih. Ini jadi kayak Iron Man ya. Ini bukan dulu begini ya. Nah, alhamdulillah teman-teman. Nah, ini kita sedikit menyesuaikan teknologi ya. Nah, ini contoh yang Ali Imran ayat 133 sampai 134 teman-teman sekalian. Ya, ini Allah tawarkan kepada kita surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Wa jannatin ini bentuknya tunggal, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah siapkan, ya, bergegaslah engkau, bergegas tuh, diminta bergegas untuk memohon ampunan kepada Allah, ya, untuk bisa mengevaluasi diri, untuk bisa berintrospeksi, bisa bermuhasabah, ya, mengukur diri kita. Udah usia berapa sekarang? Anak 4 tahun udah bisa hatam Quran. Ada yang sudah hafal Quran, matanya nggak bisa lihat. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pengen surga Firdaus, ya, tapi jauh dari Quran, sholat masih begitu. Ya, kalau kata orang apa tuh, teman-teman yang ke orang Venezuela itu, belang betong ya, belang betong gitu kan, kadang-kadang kerjain, kadang-kadang enggak gitu. Nah, ini masih begitu tuh. Terus pengen ke surga Firdaus lagi, Anda sehat, ya kan? Nah, jadi kata Allah, cepat evaluasi diri nih. Takutnya nanti ajal datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Ya, harap-harap besok misalnya masih ada berkehidupan, tiba-tiba semenit kemudian meninggal.
dan sebagainya. Jadi cepat istighfar, evaluasi, dan berharap mendapatkan anugerah tempat pulang surga yang baik. Minimal ini arduhas samawati wal ard, yang luasnya oleh Allah itu disiapkan seluas langit dan bumi. Masya Allah, siapa orang paling kaya sekarang di muka bumi? Tapi kan nggak bisa tinggal sebumi. Emang dia menguasai bumi sepenuhnya? Tidak. Ya kan cuman petakan aja, itu juga nyewa. Jadi kalau teman-teman ngontrak di bumi, ya udah, nggak usah merasa minder, yang lain juga ngontrak kok. Kamu meninggal juga, kalau udah meninggal nggak ada bedanya. Ya, jadi ngontrak itu bukan aib. Ya, kalau kita memang ingin menata, ingin beli rumah tentu dalam konteks dunia, nggak apa-apa, silakan ikhtiar. Tapi kalau belum ada pun nggak harus tampil gaya dengan cara yang memaksakan diri, misalnya kemampuan nggak ada, itu membohongi diri sendiri. Ya, karena selama di bumi semuanya itu ngontrak, pada akhirnya pulang. Jelas ya, hanya mewariskan sesuatu berdasarkan hukum keduniaan. Tapi yang hakiki ini di sini, nih. Dan kalaupun dapat tempatnya seluas langit dan bumi, masya Allah, langit itu seluas apa? Bumi sebagaimana? Sudah pernah keliling bumi semuanya gitu kan? Nah sekarang punya tempat seluas langit di bumi, dan bumi seluas langit dan bumi. Silahkan nanti bikin kompetisi maraton, lari itu di situ seluas langit dan bumi. Wah, masya Allah, luar biasa. Wa'iddatil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Nah siapa golongan orang takwa tertentu ini yang mendapatkan penyiapan tempat seluas langit dan bumi? Karena nanti tipikal orang takwa pun beragam juga. Ada yang dapat surganya surga Aden, ada yang dapat surganya itu surga indah sekali yang bisa disambut dari semua pintu surga. Itu golongan orang takwa juga. Nah, di antara orang takwa itu ada yang mendapatkan ini. Ini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata kualifikasinya beda lagi dengan yang tadi. Ya, ini ragamnya. Kalau nanti waduh ke surga Firdaus saya misalnya belum tertapaki nih tangganya nih, ya. Tapi saya mau berikhtiar juga lah, cari yang lain misalnya kan, yang kira-kira bisa mendapatkan aroma surga tersendiri juga, yang keutamaan dapatkan lagi. Apa itu misalnya diantaranya ini? Silahkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berinfak. Nanti infak itu ada babnya sendiri. Ya, infak itu ada babnya sendiri, tidak harus pakai uang. Ya, bisa dengan makanan misalnya. Makanya kan ada gerakan bisa berbagi makanan dan sebagainya, walaupun mungkin berbagi sedikit tapi konsisten, mereferensikan kebaikan kepada orang lain. Ya, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ini ada babnya sendiri, nanti nahan marah ini teman-teman sekalian. Wal 'afina 'anil nas, ya bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang meminta maaf, atau kita bisa memaafkan walaupun orang belum minta maaf, sehingga menjadikan urusan kita selesai dengan dia. Jadi beda minta maaf dengan memaafkan. Kalau kita memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, walaupun orang itu tidak minta maaf sama kita. Walaupun orang itu sekali lagi tidak minta maaf terhadap kita. Tapi kita memaafkannya. Maka apa yang terjadi? Allah akan menghijab urusan kita dengan orang itu. Jadi kita nggak pikirin dia lagi, nggak pikirin persoalannya, jadi kita lapang menjalani kehidupan kita di depan mata kita. Tapi orang itu sebelum dia minta maaf kepada kita, tetap terikat dengan hukum kepada dia. Ya, tetap terikat dengan hukum. Artinya masih kepikiran, masih merasa ini itu, dan itu akan terbawa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruginya memaafkan. Ya, nggak ada ruginya. Nah, jadi ternyata dan ini tinggi nilainya. Orang yang bisa meluaskan cawan hatinya seluas samudra, maka Allah akan mengganti keluasan itu dengan tempat tinggal yang lebih luas, luas langit dan bumi. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah gemar ya terhadap orang-orang yang berbuat baik, orang-orang ihsan. Siapa ihsan itu nanti ada babnya lagi. Ya, ini jadi setiap ini ada detailnya teman-teman sekalian. Tapi yang mau saya katakan, ragam pendahuluannya, Allah menawarkan ragam jenis surga tadi dengan beragam amalan, yang semua amalan ini didesain sesuai batas kemampuan manusia. Ya, jadi mau kemana pun, ya dipandu oleh Allah, silahkan. Dan diberikan kemampuannya itu luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, ini baru 2 nih. Ya, dari 8 pintu surga yang bisa kita hadirkan. Jadi sekarang tawarannya, saya sengaja tampilkan dulu yang surga Firdaus ya, karena kalau di survei, nah survei menunjukkan gitu kan, kebanyakan orang kan kenalnya Firdaus, maka tadi kita turunkan. Tinggal tugas kita malam ini, bagaimana membuat itu sebagai kurikulum kehidupan, lalu kita konsisten mengerjakan sampai berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti babnya tersendiri bisa dirinci lagi di kajian-kajian yang lain, ya. Tentang sholat, kan sudah kita siapkan juga bab tentang sholat itu. Nanti teman-teman tinggal lihat, ya kan? Kemudian juga yang lain-lainnya tinggal disesuaikan saja. Nanti saat masuk kepada detail suratnya kita akan bahas dengan lebih terperinci. Ya, jadi inilah gambaran di surah Al-Baqarah ayat 25 yang memberikan refleksi kepada kita tentang bagaimana menurunkan kehidupan kurikulum surgawi di muka bumi. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا.
kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Orang-orang ini akan diapresiasi oleh Allah, ya, yang konsisten dengan iman amal solehnya, diberikan beragam surga yang bisa dia turunkan pilihan amalnya sesuai dengan harapan dia. Kemudian yang paling standar Allah berikan limpahan rizki dari sungai yang mengalir, berbagai macam buah-buahan, semua nikmat, sampai mereka berkata ini mirip yang tadi tapi ternyata rasanya berbeda. Ya, dan mereka punya pasangan abadi dalam keadaan yang suci. Wah, Masya Allah, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan-golongan yang tadi dan bisa istiqamah, ya, untuk menjaga itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih, maafkan saya, saling mendoakan, semoga Allah meridai kita semua dan memberikan jalan terbaik untuk kehidupan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.